Shalom, semoga saudara dalam keadaan yang baik. Jumpa kembali dalam acara Bina Iman GKI Klasis Solo. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai yang ke-15. Demikian bunyinya. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada sebuah studi di jurnal Proceedings of the Royal Society Biological Science. Ini terkait penelitian mengenai berapa jumlah maksimal wajah yang bisa diingat manusia. Hasilnya fantastis. Otak manusia dapat menyimpan ingatan hingga 10.000 wajah manusia. Semenjak kita lahir, ingatan mulai terbentuk dan akan terus berkembang selama kita hidup. Dalam otak manusia ada bagian yang disebut hipokamus, berperan dalam mempertahankan ingatan. Melalui bagian otak tersebut, manusia dapat mengingat banyak hal dalam kehidupannya, baik itu wajah orang-orang yang pernah dijumpai, pengalaman hidup, berbagai peristiwa, dan hal-hal lain yang terekam dalam ingatan kita. Nah, saudara, berbicara mengenai mengingat, kitab Ulangan yang hari ini kita baca mengajak umat Israel untuk selalu mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan mereka. Tuhan telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Tuhan juga sudah membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat terhadap Firaun dan seisi rumahnya, mengadakan kebaikan, memelihara umat Israel dengan begitu rupa. Allah sangat setia dan mengasihi serta memelihara umat Israel. Ada begitu banyak hal yang telah dilakukan Tuhan untuk umat Israel. Dan saat ini ketika mereka akan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, Tuhan ingin meminta supaya umat Israel jangan sampai melupakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dengan tidak melupakan Tuhan, umat belajar mengingat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah lakukan bagi mereka. Mengingat Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mengingat bahwa Tuhan selalu setia dan memelihara mereka. Sehingga ketika mungkin mereka sedang dalam bahaya dan masalah, mereka tetap mengingat Tuhan
Tuhan yang masih sama, yang mengasihi dan memelihara mereka. Mengingat adalah bagian dari iman, sedangkan melupakan Tuhan adalah ciri orang yang tidak tahu bersyukur. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita juga selalu mengingat kasih dan kebaikan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita? Atau justru kita lebih sering mengingat masalah-masalah dalam kehidupan kita, lalu melupakan Tuhan dengan mudah? Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita, entah ketika kita hidup dalam situasi yang baik atau ketika kita menghadapi masalah. Ingatlah Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita, karena Tuhan selalu baik, setia, dan memelihara kehidupan kita. Kasih setianya tetap ada untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.